Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Kali ini saya akan membahas kembali mengenai hak ehendom atau hak milik. Dan kali ini saya akan membahas mengenai cara memperoleh hak milik atau hak ehendom. Ada beberapa cara untuk memperoleh hak ehendom ini atau hak milik ini. Ada yang diatur di dalam pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ada pula yang diatur di luar pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai cara memperoleh hak ehendom yang diatur di dalam pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada beberapa macam cara memperoleh hak ehendom di dalam pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini. Yang pertama adalah pendakuan atau pemilikan atau okupasi. Yang kedua, perlekatan atau aksesi. Kemudian yang ketiga, daluarsa atau verjaring. Kemudian yang keempat adalah pewarisan. Dan yang kelima adalah penyerahan. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pendakuan. Pendakuan atau mendaku suatu benda atau okupasi. Pendakuan atau okupasi. Pendakuan untuk memperoleh hak ehendom ini hanya dapat dilakukan terhadap benda yang tidak ada subjek hukumnya, yang tidak ada pemiliknya, yaitu terhadap benda bergerak yang termasuk dalam res nullius ataupun res derelicti. Pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai benda yang tanpa subjek, yaitu meliputi dua, res nullius dan res derelicti. Res nullius itu apa? Res nullius adalah benda yang tidak ada pemiliknya dan sejak semula belum pernah dimiliki oleh siapapun. Contohnya adalah ikan di laut, kemudian burung di udara, hewan di hutan. Nah, ini termasuk res nullius. Nah, dalam hal ini kalau seseorang menangkap ikan di laut misalnya, maka di sini dia memperoleh hak milik dengan cara okupasi atau pendakuan. Kemudian, res derelicti itu apa? Res derelicti adalah benda yang tidak ada pemiliknya, namun sebelumnya pernah dimiliki oleh seseorang atau badan hukum. Dan kemudian orang atau badan hukum ini atau subjek hukum ini melepaskan hak miliknya tadi. Nah, di sini contohnya apa? Contohnya adalah misalnya tas yang sudah tidak terpakai kemudian dibuang di tong sampah. Nah, ini adalah benda res derelicti. Kemudian kalau misalnya ada seseorang mengambil tas tersebut, tas bekas tersebut masih bagus, kemudian diambil ya misalnya oleh pemulung atau oleh siapapun, maka di sini orang yang mengambil tas tadi dari tong sampah tadi adalah memperoleh hak milik atas benda tersebut dengan cara okupasi atau pendakuan. Kemudian yang kedua, perlekatan. Perlekatan kita bisa melihat di dalam pasal 500 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ehenar dari benda utama akan memperoleh hak ehendom atas benda bagiannya. Jadi segala benda yang dilekatkan pada benda lain menjadi kesatuan dengan benda lain ini, maka akan menjadi bagian dari benda lain tersebut. Jadi di sini yang tadinya ada dua benda yang sama-sama mandiri, kemudian ketika satu benda dilekatkan pada benda lainnya atau satunya, maka di sini hilang kemandiriannya sehingga menjadi bagian dari benda lain tersebut. Jadi di sini ada benda pokok dan ada benda bagian yang dilekatkan tadi. Nah, dalam hal ini pemilik benda pokok akan sekaligus menjadi pemilik benda bagiannya tersebut. Kalau benda bagian tadi miliknya orang lain, maka dia harus mengganti kerugian kepada orang yang memiliki benda yang dilekatkan tadi. Kemudian selanjutnya, daluarsa. Daluarsa atau lewat waktu. Nah, daluarsa atau verjaring atau lewat waktu ini ada dua, akuisitif verjaring dan extinctive verjaring.
Akuisitif verjaring yaitu daluarsa untuk memperoleh hak eigendom atau untuk memperoleh hak milik atas suatu benda. Sedangkan extinctive verjaring adalah daluarsa untuk dibebaskan dari suatu kewajiban. Arti pentingnya akuisitif verjaring atau daluarsa untuk memperoleh hak eigendom atas benda adalah dalam peranan pembuktian untuk mengakhiri ketidakpastian hukum mengenai siapa sebenarnya yang menjadi pemilik atau eigenar dari suatu kebendaan. Nah, objek dari daluarsa ini adalah semua benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang terdiri atas nama. Benda yang terdiri atas nama adalah apabila benda-benda tersebut terdaftar. Dengan demikian, benda tersebut dilengkapi dengan surat-surat dan penyerahannya dilakukan dengan balik nama. Misalnya, tanah, kendaraan bermotor. Namun sekarang terhadap tanah tidak berlaku lagi daluarsa. Jadi meskipun seseorang sudah menguasai tanah bertahun-tahun misalnya, tidak bisa memperoleh hak eigendom dengan jalan daluarsa. Karena apa? Karena sekarang di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, di sini semua tanah itu sudah ada pemiliknya, baik dimiliki oleh perorangan maupun oleh badan hukum. Kalau tidak dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum, maka di sini dikuasai oleh negara. Jadi tidak mungkin lagi ada daluarsa terhadap tanah. Kemudian syarat-syarat bagi besitter atau orang yang menguasai benda untuk memperoleh hak eigendom dengan jalan daluarsa ini ada 5 syarat. Ada 5 syarat di sini. Yang pertama, besitter harus beritikat baik. Artinya bahwa seseorang menguasai benda, dia tidak tahu bahwa benda tersebut bukan orang yang menyerahkan ini bukan orang yang berwenang untuk menyerahkan benda. Jadi dia tahunya bahwa orang yang menyerahkan benda ini benar-benar orang yang berwenang untuk menyerahkan benda. Ya, jadi barang siapa yang memperoleh kebendaan bergerak dari orang lain yang nampaknya berwenang, meskipun sesungguhnya ia tidak berwenang, maka dilindungi oleh hukum. Jadi di sini besitter itu menganggap bahwa orang yang menyerahkan benda kepadanya itu adalah orang yang berwenang. Misalnya dia membeli dari seseorang, dia menganggap bahwa penjual ini benar pemilik dari benda tersebut, sehingga dia berwenang untuk menyerahkan benda tadi kepadanya. Nah, ini dia beritikat baik. Kemudian yang kedua, harus ada besit sama dengan eigendom, artinya besit atau menguasai benda untuk diri sendiri. Ya, jadi seseorang menguasai benda untuk dirinya sendiri. Karena kalau menguasai benda untuk orang lain, ini bukan besitter tetapi sebagai detentor. Memiliki hak benda, hak besit, hak detentor atau hak detensi. Detentor memiliki hak detensi. Hak detensi adalah menguasai benda untuk orang lain. Nah, ini tidak mungkin dia menjadi pemilik dari sebuah kebendaan karena dia bukan besitter tetapi detentor. Nah, kemudian yang ketiga, besit harus terus-menerus, tidak terputus dan tidak terganggu. Artinya bahwa dia menguasai benda, membesit sebuah benda ini secara terus-menerus. Dalam menguasai ini tanpa gangguan sama sekali. Misalnya dia menguasai benda selama 20 tahun. Namun sebelum 20 tahun itu ada gangguan. Misalnya dia pada tahun kelima ada gugatan bahwa itu adalah milik dari seseorang. Dan ternyata oleh pengadilan dimenangkan besitter ini ternyata bukan pemilik yang sebenarnya tadi, sehingga dimenangkan besitter, sehingga dia menguasai lagi benda tersebut. Nah, di sini dihitung 20 tahunnya bukan dari setelah 5 tahun tadi, ya, bukan dari 0 tadi, tapi setelah 5 tahun dihitung 0 lagi sampai 20 tahun mendatang. Nah, itu jadi tidak boleh ada gangguan sama sekali dalam menguasai benda. Kemudian yang keempat, besit harus di muka umum. Artinya bahwa seseorang menguasai benda itu harus seolah-olah dia adalah pemilik dari kebendaan tersebut. Dia menganggap bahwa dirinya memang benar adalah pemilik dari benda tersebut, sehingga dia menggunakan bendanya di muka umum, seperti halnya seorang pemilik atau eigenar dari kebendaan tersebut. Kemudian yang kelima,
mempunyai jangka waktu 20 tahun atau 30 tahun. Nah, selanjutnya adalah pewarisan. Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak eigendom atas segala barang, hak, dan piutang dari orang yang meninggal dunia. Jadi kalau ada seseorang meninggal dunia, maka seluruh ahli warisnya ini akan memperoleh seluruh harta benda milik pewarisnya. Nah, di sini tentu saja di samping hak-haknya atau aktiva juga pasifa. Jadi kewajibannya juga akan jatuh kepada ahli waris juga. Kemudian penyerahan. Nah, penyerahan ada dua macam, yaitu penyerahan nyata dan penyerahan yuridis. Penyerahan nyata adalah penyerahan langsung dari tangan ke tangan. Nah, dengan penyerahan nyata ini, maka kemudian suatu benda itu beralih hak eigendomnya kepada si penerima ini untuk penyerahan terhadap benda bergerak. Benda bergerak ini penyerahan nyata dan penyerahan yuridis terjadi secara bersamaan. Tetapi kalau penyerahan benda tidak bergerak ini berbeda. Kalau penyerahan nyatanya itu dengan penyerahan kunci bangunan misalnya. Tetapi kemudian penyerahan yuridisnya adalah dengan balik nama. Nah, inilah apa mengenai cara memperoleh benda, cara memperoleh hak milik atas suatu benda, cara memperoleh hak eigendom atas benda yang diatur di dalam pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya, dan jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada banyak orang, dan jangan lupa pencet tombolnya supaya selalu mendapat update video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.